Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini saya ingin mengajak mereview satu alat pemanggang. Jadi bagaimana keseruannya, apa kira-kira manfaat yang kita bisa dapat dari alat ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komen. Barangkali ada masukan-masukan dari subscriber semua untuk channel Dapur Bun Bun. Kita mulai. Bun, ada banyak cara untuk memasak makanan. Salah satunya adalah dengan cara dibakar. Aroma dan makanan yang dibakar itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi ada rasa-rasa atau taste smoky, terus juga warnanya juga lebih menarik sehingga menggugah selera. Nah, hari ini saya ingin mereview Square Grill Pan ya. Ini merek Kris. Saya tidak beli, saya dapat hadiah dari anak saya yang kecil. Ini ada tulisannya selamat ulang tahun Bunda sayang dari Dias. Jadi ini saya dapat dari Bang Dias. Jadi saya tidak memilih, saya hanya akan mencoba mereview kira-kira fungsinya apa saja. Ya, ini sesuai dengan namanya Square Grill Pan, wajan panggang dengan diameter 32 cm. Ini square atau kotak ya. Ini disebutkan di sini bahwa wajan panggang Square Grill Pan ini terdiri dari 4 lapisan fluorine resin yang anti lengket dan mudah dibersihkan ya. Kedua, materialnya dari aluminium dengan proses die casting sehingga lebih tahan lama. Yang ketiga, wajan panggang ini dirancang dengan saluran pembuangan minyak. Kemudian desain persegi yang multifungsional dapat digunakan untuk merebus dan berbagai kebutuhan memasak lainnya. Artinya bahwa wajan panggang ini tidak semata-mata untuk grill, tapi juga untuk boil, untuk merebus. Ya, kita coba lihat seperti apa. Oke. Ini barangnya, kita tidak ada book manualnya, tapi ini ada petunjuknya di sini di kemasannya bahwa Square Grill Pan ini memiliki 4 lapisan anti lengket, ini seperti ini. Kemudian juga saluran pembuangan air atau minyak ini. Nah, kemudian juga Square Grill Pan ini multifungsi, tidak hanya untuk membakar tapi juga untuk merebus. Dibilang bahwa lepaskan baut untuk fitur memanggang atau pasang baut untuk fitur merebus. Jadi Bun, ketika kita merebus ini harus tetap terpasang. Ini bautnya ya. Jadi baut ini kelihatannya sebagai klep penutup sehingga lubang di sini tidak akan mengeluarkan air pada saat kita merebus. Jadi untuk tahap awal kita coba merebus dulu. Oke, kita pasang dulu. Disimpan di bawah Bun. Kita akan uji coba apakah ini memang bermanfaat untuk merebus atau bagaimana. Oke, Bun, coba lihat ketika bautnya terpasang, ini lubang untuk minyaknya tertutup sehingga alat ini bisa digunakan untuk merebus. Kita simpan di sini untuk merebus. Bun, untuk pertama kali kita akan uji coba fungsi merebus. Ya, saya siapkan air di atasnya dan klepnya ditutup bautnya. Ada sedikit minyak, saya tambahkan sedikit minyak, sedikit banget supaya nanti rebusan kita tidak lengket. Kebetulan punya kulit ini, kulit dimsum, saya akan gunakan dimsumnya. Jadi saya membuat isiannya dari daging, dikasih bawang putih, bawang daun, kasih bengkoang, kemudian sedikit tapioka, 1 butir telur, supaya kita membuat pangsit. Kalau untuk pangsit ini dikasih air sedikit supaya lengket ya. Kita coba buat seperti ini.
Terima kasih. Ini sudah matang, Bun. Kita coba angkat. Ya. Nah, ini sudah matang. Nah, tapi untuk prakteknya saya tidak akan melanjutkan sampai ini dikasih kuah ya, Bun ya. Yang jelas bahwa ini sangat bermanfaat. Bun, kita akan mengalihfungsikan sesuai dengan fungsi utama alat ini, yaitu untuk memanggang. Seperti yang tadi dikatakan, perbedaan menggunakan alat ini hanya pada penggunaan sekrup ini. Nah, sekrup ini kita buka dulu supaya pada saat kita membakar ini minyaknya turun. Ini panas, Bun, karena bekas digunakan ya. Jadi kita harus hati-hati. Bun, saya akan menggunakan fungsi untuk memanggang sesuai dengan fungsi utama dari square grill pan ini. Bun, saya akan memfungsikan yang utama dari square grill pan ini, yaitu memanggang ya. Tadi perbedaan untuk menggunakan fitur memanggang dan merebus ada pada sekrup ini. Kalau kita merebus, sekrupnya harus dipasang sehingga air tertampung di permukaan dan tidak akan jatuh. Nah, ketika kita akan memanggang, sekrup ini harus dibuka supaya ada saluran untuk mengeluarkan minyak. Ini kita simpan. Ini adalah saluran minyaknya, Bun ya. Nah, untuk tidak kotor dapur kita akan menggunakan menampung, mana tahu yang turun itu akan banyak. Oke, kita nyalakan dulu, kita harus panaskan dulu sehingga panasnya merata. Pun meskipun ini adalah anti lengket, tapi saya tetap akan menggunakan sedikit mentega supaya bakar-bakaran kita lebih enak ya. Ini ayamnya sudah saya iris ya. Akan saya gunakan sedikit bumbu barbeque. Bunda bisa mencoba tidak harus ayam, tapi juga bisa ikan, bisa juga daging. Kita masukkan. Ini udah cukup panas. Ini adalah ayam. Tadi saya sedikit kasih bumbu barbeque, kasih garam. Kita akan coba. Sekarang tinggal kita coba mana cara memakannya ya. Oke, seperti drama-drama Korea, kita makannya seperti ini. Enak, matangnya baik ya, seperti ini, Bun. Ini enak banget, praktis. Tadi belum nyobain ini, kita cobain dulu ya. Nah, ini hasilnya matang juga ya, dengan waktu 10 menit. Ini isiannya daging, bengkuang, bawang bombay, bawang daun, bawang putih, dan sedikit tapioka. Ini enak banget. Enak banget, satu alat bisa 2 masakan sekaligus. Bun, setelah digunakan, bagaimana cara membersihkan square grill pan ini? Ini kita kasih air dulu. Jadi, Bun, saya coba review ulang ya cara menggunakannya. Ketika kita mau menggunakannya, panaskan dulu sebentar di atas api grill pan-nya. Kalau mau merebus dikasih air, kalau tidak, kalau mau membakar kita kasih mentega. Jika panasnya sudah merata atau airnya sudah mendidih, baru masukkan makanannya ya. Kalau untuk membakar, jika memang sudah panas, sudah mungkin kalau Bunda mau pakai mentega nggak apa-apa, kasih mentega. Susun makanan di atasnya dengan jarak 1,5 cm satu sama lain supaya matangnya merata. Setelah selesai menggunakan ya, biarkan dulu alatnya dingin, kemudian dibasuh dengan air hangat dan bersihkan noda-nodanya. Ini sebenarnya bukan lengket, tapi noda-noda yang disisakan dari makanan. Ini pakai spons aja sudah akan hilang. Itu adalah beberapa yang bisa kita lakukan terkait dengan penggunaan ini. Nah, kalau masalah review hasil ya, saya boleh mengatakan bahwa ini sudah sangat memuaskan ya. Rasa juga tetap tidak terganggu karena dibakar. Taste-nya beda ya, seperti yang tadi dibilang bahwa ada bau-bau asap itu justru membuat makanan ini semakin enak. Dan untuk yang direbus juga hanya memerlukan waktu 10 menit sehingga makanan sudah matang. Namun, Bun, ada beberapa yang saya pesankan. Jika Bunda tertarik untuk membeli grill pan ini, pilih yang ada pegangannya. Kebetulan ini pegangannya tidak panjang, jadi ketika kita
memegang pegangannya, kita harus menggunakan lap supaya tangan tidak terbakar. Kenapa kita harus sambil memegang? Karena ada kalanya kalau kita tidak sambil memegang, makanan itu bergerak-gerak ya pada saat kita membolak-balikannya. Jadi pilih grill pan yang ada pegangannya. Terus yang kedua, pertimbangan masalah bentuk. Grill pan ini ada yang berbentuk bulat, ada yang bentuk kotak seperti ini. Ini sangat ditentukan oleh kita mau masak apa gitu. Kalau masak dalam jumlah yang banyak, akan lebih cocok yang bentuknya persegi ini. Tapi kalau jumlahnya sedikit-sedikit tidak apa-apa, kita menggunakan yang bulat atau yang lingkaran. Yang ketiga adalah perhatikan material dari bahan yang digunakan. Ada yang dari marble atau marble, ada juga yang dari teflon dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh ketika kita menggunakannya untuk memanggang. Selanjutnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk memanggang ikan, memanggang daging itu ada bagusnya yang bergerigi, jadi permukaannya tidak licin. Tapi kalau untuk membuat pancake, membuat crepes itu yang harus yang licin, ya, yang permukaannya licin. Itu adalah pertimbangan dari sesuai dengan kebutuhannya. Oke Bun, jadi itu adalah beberapa catatan penting. Saya kira bahwa untuk yang suka bakar-bakaran, barang ini sangat recommended untuk dibeli ya, karena praktis, mudah dan tidak mengubah aroma atau taste atau rasa dari makanan yang akan kita masak. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.